wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyaral muslimin wa abna'i tullab rahimani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya seseorang di dalam setiap amalannya dituntut untuk mengikhlaskan niat. Terlebih lagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, maka hendaknya kita sekarang ini berada di sini, di sekolah ini, benar-benar memperbaiki niat kita. Ngapain kita di sini? Ikhlas, kata para ulama, adalah syarat yang harus ada bagi setiap penuntut ilmu. Setiap penuntut ilmu dia harus memiliki niat yang lurus pada dirinya. Dan mudah-mudahan dengan niat yang lurus, niat yang ikhlas, mudah-mudahan Allah membukakan dadanya dan memberikan kepadanya pemahaman. Dan ini juga tidak menghalangi seseorang. Jangan menjadikan alasan, Ustadz, hati saya belum ikhlas untuk menuntut ilmu. Tidak. Jangan menjadi penghalang bagi dirinya. Karena sesungguhnya ikhlas itu beriringan. Ketika seseorang menuntut ilmu, maka dia harus benar-benar mengikhlaskan niatnya. Apa makna ikhlas? Ditafsirkan oleh sebahagian para ulama, di antaranya Ibnu Jamaah, bahwa ikhlas di dalam menuntut ilmu maksudnya adalah husnun niyati fi talabihi, yaitu memperbagusi niat di dalam
menuntut ilmu. Maksudnya apa? Bi an yaqsida bihi wajhallahi ta'ala, bahwa ketika dia menuntut ilmu, dia benar-benar ingin mengharapkan ibadah, mengharapkan wajah Allah, bukan selainnya. Apakah ada orang yang belajar karena selain Allah? Banyak. Ada orang yang belajar karena ingin terkenal. Ada juga orang yang belajar karena ingin mendapatkan harta. Sehingga dengan ilmunya dia menjadi orang yang dikenal banyak orang. Sehingga dengan ilmunya, dengan kepintarannya dia menjadi seorang yang kaya raya. Ada, bukan tidak ada. Namun penuntut ilmu, dia harus meniatkan ketika dia belajar adalah untuk ibadah. Benar-benar mengharapkan wajah Allah. Yang ini yang pertama. Wal amala bihi. Sesudah itu, sesudah dia mendapatkan ilmu, satu ilmu, dua ilmu, maka selanjutnya yang harus dia lakukan adalah beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmu. Jadi bukan dia sudah baca, dia sudah tahu, namun ya dia tidak mau mengamalkannya. Apa contohnya? Contohnya, misalkan kita sama-sama tahu ya pentingnya menjaga kebersihan, at-tahuru syatrul iman. Namun kita tidak mau mengamalkan kebersihan tersebut. Asrama kita kotori, kamar kita kotori, kamar mandi kita kotori. Begitu juga kita sudah tahu tentang wajibnya saling menyayangi sesama kaum muslimin. Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kalian penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan mendoakan rahmat untuk kalian. Maka jangan ada di antara kita yang saling menyakiti saudaranya atau adik-adiknya. Atau kita sama-sama sudah tahu dilarang berbuat kerusakan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Wala tufsidu innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kalian berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah benci sama orang yang suka buat rusak. Berbuat rusak apapun itu. Terutama berbuat kerusakan di permukaan bumi, membuat onar, mengadu domba sesama kaum muslimin. Termasuk juga merusak fasilitas kita. Ini kita sudah berilmu, namun kita tidak mau mengamalkan. Sikit-sikit nanti ditegur kita misalkan sama petugas kebersihan masjid. Kita hantam pintu toilet. Kita tendang. Ini namanya al-ifsad, berbuat kerusakan. Jangan, ya. Maka seorang penuntut ilmu harus membersihkan niatnya ketika dia menuntut ilmu. Untuk apa dia menuntut ilmu? Yaitu untuk mengharapkan wajah Allah, kemudian selanjutnya adalah beramal dengannya.
Kemudian selanjutnya wa ihya asy-syari'ah, untuk menghidupkan syariat Allah. Wa tanwira qalbih, dan juga untuk menerangi hatinya. Wal qurba minallahi ta'ala yaumal qiyamah, dan agar dia bisa dekat kepada Allah nanti pada hari kiamat. Ya, maka ini yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu ketika mereka menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita niat yang ikhlas, dan semoga Allah memberikan kepada kita hati yang bersih, jauh daripada rasa dengki, jauh daripada rasa hasad dan kekotoran-kekotoran hati lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Ya, kita sudah membaca mengenai waktu salat, dan kita sudah sebutkan secara rinci. Sebagaimana juga kita sudah membaca dan mempelajari apa itu as-salatul wusta. As-salatul wusta maksudnya adalah salat asar. Ya, Allah mengatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Ya, peliharalah salat-salat dan juga salat wusta. Di sini Allah menyendirikan nama salat wusta dari salat yang lainnya, dan ditafsirkan maknanya adalah salatul asr. Salat asar menunjukkan kepada kita bahwasanya salat asar dan salat subuh ini memiliki keutamaan yang sangat besar daripada salat-salat yang lainnya. Sebagaimana juga kita sudah menyebutkan tentang disunnahkannya untuk mendahulukan zuhur, ya, pada awal waktu, ya. Kemudian juga disunnahkan untuk salat zuhur sampai cuaca dingin ketika sangat terik. Jadi kalau keadaan sangat terik, sangat panas, maka disunnahkan untuk menunda salat zuhur sampai cuaca mendingin. Nah, selanjutnya kita akan membaca qala al-muallifu hafizahullah istihbabut tabkir bil asr. Disunnahkan untuk menyegerakan salat asar. Ya, kita sudah mengetahui bahwasanya waktu salat asar itu adalah dimulai dari sejak bayangan sama panjang dengan benda tersebut dan berakhir sampai dengan menjelang tenggelamnya matahari. Nah, dalil mengenai disunnahkan untuk at-tabkir bil asr, ya, menyegerakan salat asar, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil asr wasyamsu murtafi'atun hayyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa salat asar pada keadaan matahari tinggi terang, ya. Maka disunnahkan bagi kita ketika kita melihat waktu matahari, ya, udah mulai meninggi, ya, maka salat di awal waktu asar. Wasyamsu murtafi'ah, dan matahari meninggi.
Nah, kemudian setelah kita tadi menyebutkan pada pertemuan sebelumnya juga bahwasanya waktu-waktu yang disunnahkan ya, bahwasanya disunnahkan at-ta'jil, menyegerakan salat 5 waktu tersebut, kecuali pada 2 tempat. Jadi tadi atau pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari bahwasanya waktu-waktu ini adalah waktu yang disunnahkan pada salat yang 5 waktu, yaitu at-ta'jil, menyegerakan pengerjaan salat tersebut pada awal waktu, kecuali pada 2 keadaan. Salat zuhur ketika sangat panas, dan kedua mengakhirkan salat isya jika kita tidak merasa berat, dan nanti kita akan sebutkan dalilnya. Jadi ini dia. Jadi sunnahnya adalah menyegerakan salat fi awalil waqt, pada awal waktunya. Namun ada 2 keadaan yang kita disunnahkan untuk mengundurkannya, seperti menunda atau menunda zuhur ketika hari panas sangat terik, ditunggu sampai dingin, atau mengakhirkan salat isya jika tidak merasa berat. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada ancaman. Jika kita tadi sudah menyebutkan mengenai ya keutamaan salat asar, maka di sini kita akan menyebutkan ancaman bagi orang yang meninggalkan salat asar ataupun yang asar salat. Begitulah kata Nabi, orang yang sengaja meninggalkan salat asar, maka dia bagaikan orang yang kehilangan keluarganya ataupun hartanya. Kemudian ada hadis ya terhadap orang-orang yang meninggalkan salat asar ini, dengannya meninggalkan salat asar akan menggugurkan amal.
maka berhati-hati. Dia mendapatkan ancaman seperti yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan gugur amal. Kita sudah banyak amal, maka segala amalan kita pada hari itu hilang. Ya. Nah, lanjut. Adalah ancaman Nabi terhadap orang yang sengaja waktu sholat asar sampai hampir habis. Sengaja mengundur-ngundur waktu. Maka orang yang sengaja demikian, dia sama seperti orang munafik. Sama seperti orang munafik. Matahari terbit. Kedua, ketika matahari akan tenggelam. Ketika matahari terbit, maka disitulah orang-orang yang menyembah matahari mereka sujud sama seperti matahari ketika tenggelam, ya, maka syaitan juga meletakkan kedua tanduknya. Demikian halnya orang-orang munafik. Dan kita sebagai kaum mukminin dilarang, ya, untuk meniru perbuatan tersebut. Ya, sama saja kita bagaikan menyembah syaitan. Wal iyadzu billah. Ya, dan kita, ya, salat pada waktu-waktu tersebut. Lihat, jadi sampai mau habis waktunya, fanaqaraha arba'an. Fanaqaraha arba'an. Maksudnya bahwasanya menunjuk mengerjakannya dengan cepat. Orang yang sholatnya cepat-cepat ini bisa khusyuk nggak? Hah? Sholat cepat-cepat ini bisa khusyuk nggak? Bisa tumakninah tidak? Tidak. Mungkin kalau kita dulu kecil mungkin ya. Ketika kecil mungkin kita takut dihukum nih sama orang tua kita kalau nggak sholat. Jadi ketika orang tua kita pergi ke dapur atau kemana gitu lengah, kita sholat. Allahu Akbar. Sholatnya 4 rakaat. Tapi dalam 1 menit, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau anak SD masih ada kayak gitu. Kalau nggak ada ustadznya, dia tengok ustadznya, Allahu Akbar, langsung dia duduk tahiyat. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nggak tahu ustadz, kalau anak SMP dan SMA ada kayak gitu, nggak tahu lah. Tilka salatul munafik. Orang munafik tuh dia sholatnya malas-malasan. Maka jangan seperti itu. Nggak perlu disuruh-suruh. Hayyatillah, sallu salatan nafilah. Lah, sudah. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah
suka kepada hamba yang banyak mengerjakan salat sunnah. Tilka salatul munafik, kata Nabi. Mereka salat dengan terburu-buru. La ilaha illa Nah, pada hadis ini catat yang bisa kita simpulkan. Pertama, hadis ini mencela kepada orang-orang munafik. Celaan kepada orang-orang munafik. Di antara ciri-ciri orang munafik seperti mana yang kita tahu. Idza hadatsa kadzab. Kalau bicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji ngingkar terus. Apalagi kalau pas bayar hutang. Pas minjam hutang, Masya Allah, ya akhi, ahlan wa sahlan, assalamualaikum, bagaimana kabarmu? Baik, Masya Allah, ganteng untuk hari ini, Masya Allah. Pinjam 20.000 ada nggak? Mau beli pecel lele depan. Nanti kalau orang tua anak datang, anak bayar. Insya Allah, anak belanja antum jus apa bilang? Kawan duitnya, anak ada 50.000 nih, ya udah, nggak apa-apa. Nah, kasih. Tiba saat penagihan datang, aduh, afwan tadi, anak lupa tadi minta uang untuk bayar hutang. Besok. Ini untuk yang kecil kasusnya. Yang lebih besar banyak. Inilah yang terjadi kepada banyak kaum muslimin di luar. Itu hanya sebagian contoh kecil saja kita. Di dalam sini yang terjadi. Di luar dia kalau minjam itu kayak anak kucing itu. Imut aja mukanya. Masya Allah. Gak pernah selama ini mama manis-manis ngomongnya gitu. Masya Allah. Nanya kabar pun gak pernah. Ujung-ujungnya minjam. Ya kita sebagai kawan, oke, kita tolong. Tiba ditagi, ketika minjam kayak kucing imut-imut. Ketika tagi kayak singa ada di situ. Wan akhi. Insya Allah. Ketika minjam kita nggak ada bilang afwan. Nah, karena kita tahu dalil barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan membantunya. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkannya. Ini, Insya Allah. Ustadz pernah seperti itu ya. Sakit bener ini.
Ketika dia minjam, Masya Allah. Ketika kita minta, kayak pengemis kita mintanya. Padahal itu duit kita. Kayak pengemis. Udah ada duitnya. Afwan belum ada. Kita butuh duit ini. Nanti ditagih lagi minggu depan. Ditelepon, nggak diangkat. Di SMS, jangan harap dibalas. Nanti jumpa di masjid, afwan lagi jawabannya. Aduh, afwan. Belum gajian. Pas gajian, lupa sama kita. Ya akhirnya ya sudahlah. Semoga Allah mudahkan saja urusanmu. Gitu. Gimana? Wa idza tumina khana. Orang munafik ciri selanjutnya, kalau diberi kepercayaan khianat. Nih. Akhi, Ustadz semalam dia cerita, semoga Allah mudahkan urusannya. Dia menitipkan uang 700 juta. Dia titipkan uang 700 juta. Karena dia baru jual aset. Titip sama temannya. Teman. Udah lama kenal. Ana mau ada urusan. Titip nih 700 juta. Pulang dia seminggu kemudian. Ditanya uangnya. Habis. Menempuhkan, saya akan ganti gitu ya. Ditunggu sampai akhirnya lari daripada rumah tersebut. Yang ini terpaksa menggembok rumahnya, carinya kemana-mana. Sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan, udah ini orang harus diberi pelajaran. Akhirnya dilaporkan kepada polisi. Ya akhi, ratusan juta itu duitnya. Kalau 10.000, tafadhol lah. Gimana antum mengikhlaskan? 500.000 aja berat mengikhlaskannya. Akhi, sungguhnya Allah Maha Pemurah. Antum enak, antum bilangin duit antum sini pinjam nggak dibayar.